terus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'duh. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna Al-Majidu wa huwa ismun 'azimun warada fi kitabillahi fi mawdi'aini. Qauluhu ta'ala rahmatullahi wa barakatuhu 'alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Wa qauluhu ta'ala wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Bi raf'il majid wa qad quri'a al-majid bi raf'i na'tan lillahi azza wa jalla wa bil jarri na'tan lil 'arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak hafizahullah, nama Allah Al-Majid. Al-Majid ismun azimun, adalah nama Allah yang begitu agung yang terdapat dalam Quran dalam dua tempat. Pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa meliputi kalian, wahai ahlul al-bait. Maksudnya warga Nabi yang mulia sallallahu. Ahlul bait adalah kalimat yang ditunjukkan untuk Nabi, keluarganya berupa anak-anaknya dan istri-istrinya serta kerabat-kerabatnya. Innahu hamidun majid, sesungguhnya dialah Tuhan Allah, Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Juga terdapat dalam firman yang lain, wa huwal ghafur, dialah Tuhan yang maha pengampun, al-wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya. Dzul arsyil majid, pemilik arsy yang agung, pemilik arsy yang mulia. Biraf'il majid, andai kata al-majidnya dzul arsyil majidu, maka kembali kepada Allah. Dialah Allah pemilik arsy, dialah Allah yang maha mulia pemilik arsy. Bisa juga dzul arsyil majidi, dialah Allah pemilik arsy yang agung atau yang mulia. Allah maha mulia dan dia menciptakan benda yang paling mulia, dialah arsy. Naam. Wa huwa min al-asma'il husna ad-dalatu ala awsafin 'adidatin la ala ma'na mufradin. Dan nama Allah Al-Majid ini adalah bagian daripada nama-nama Allah yang indah, yang di bawahnya terkandung banyak sekali sifat-sifat. Dia tidak hanya terbatas dalam satu makna, tapi satu kata Majid dalamnya terkandung banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara nama Allah itu ada yang mencakup banyak sifat. Ya. Di antaranya adalah nama Al-Majid. Naam. Wa ma'nahu wasi'us sifati 'azimuha katsirun nu'uti karimuha. Fal majidu yarji'u ila 'azamati awsafihi wa kathratiha wa sa'atiha. Wa ila 'azamati mulkihi wa sultanihi wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaqi wal jalalil mutlaqi wal jamalil mutlaq. Ma'nahu, dan makna ya al-majid dalam bahasa Arab dari kata-kata al-majdu. Al-majdu maknanya adalah an-nablu wasyaraf, kemuliaan, mulia. Jadi Allah itu semua sifatnya mulia. Tak ada sifat Allah kecuali semuanya pasti melekat padanya kemuliaan. Karena itulah maknanya wasi'us sifati 'azimuha. Majid, nama Allah Al-Majid adalah merupakan nama yang begitu luas, ya, sifat-sifatnya. Wasi'us sifat,
begitu luas sifat-sifat Allah, azimuha, dan dari semua sifat-sifat tersebut yang paling agung adalah milik Allah. Itulah makna al-Majid. Semua sifat-sifat Allah itu yang begitu luasnya, yang paling agung dialah Allah Jalla wa'ala. Kathirun nu'ud karimuha, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya adalah mulia. Fal majidu yarji'u ila 'azamati awsafih. Maka nama Allah Majid kembali kepada agungnya segala macam sifat-sifatnya. Wa kathratiha wa sa'atiha, banyaknya dia dan luasnya. Wa ila 'azamati mulkihi wa sultanihi, kembali kepada makna keagungan kerajaannya, kekuasaannya. Wa ila tafarrudihi bil kamalil mutlaq, kembali kepada makna hanya dialah Allah pemilik kesempurnaan yang mutlak. Wal jalalil mutlaq, keagungan yang mutlak. Wal jamalil mutlaq, keindahan yang mutlak. Nah, alladzi la yumkinul ibadu an yuhitu bi syai'in min dzalik. Hasbuk. Yang mana tak akan mungkin hamba-hamba dapat meliputi semua sifat-sifat Allah Maha luas itu. Setiap sifatnya begitu luas, begitu agung, begitu indah, begitu sempurna, begitu mulia, hamba tak akan dapat meliputinya secara utuh karena luasnya dia. Nah, alladzi huwa akbaru min kulli syai' wa 'azamu min kulli syai' wa ajallu wa a'la. nah, karena dialah Allah, Tuhan yang maha besar atas segala sesuatu, maka tak bisa kita meliputi Allah. Yang maha agung dari segala sesuatu, yang maha mulia dari segala sesuatu. Nah, walahu ta'zimu wal ijlalu fi qulubi awliyaihi wa asfiyaihi. nah, dan bagi Allah lah keagungan, kemuliaan yang mengakar dalam hati-hati para wali-walinya dan orang-orang pilihannya. Nah, qad muliat qulubuhum min ta'zimihi wa ijlalihi wal khudu'i lahu wat tadalluli li kibriyaihi. Yang mana hati-hati mereka telah penuh terisi dengan pengagungan terhadap Allah, pemuliaan terhadapnya, ketundukan, kehinaan atas segala macam sifat-sifat kesombongannya. La majda illa majduhu wa la 'azamata illa 'azamatuhu wa la jalala wa la jamala wa la kibriya'a illa jalaluhu wa jamaluhu wa kibriya'uhu. Asma'uhu kulluha majdun wa sifatuhu majdun wa af'aluhu aqwaluhu majdun. Al-mumajjadu fi dhatihi wa sifatihi. La majda illa majduh, tak ada segala macam bentuk kemuliaan yang sempurna sebagaimana kemuliaannya. Tak ada keagungan yang sempurna sebagaimana keagungannya. Ya. Dan tidak ada segala macam bentuk keindahan sebagaimana keindahannya. Tak ada segala macam bentuk kesombongan yang sempurna kecuali kesombongannya. Nama-namanya semuanya adalah merupakan majdun, terpuji. Semua namanya terpuji dan semua sifatnya terpuji. Semua perbuatannya terpuji, semua perkataannya terpuji. Dialah Tuhan yang terpuji pada zatnya dan semua sifatnya. Karena itulah nama Allah Al-Majid mencakup semua nama dan semua sifat. Apapun nama Allah, dia terpuji dengannya. Allah maha mendengar, terpuji dengan pendengarannya. Maha melihat, terpuji dengan penglihatannya. Ya, maha kuasa, terpuji dengan kekuasaannya. Maha bijaksana, terpuji dengan kebijaksanaannya dalam segala hal. Pujian yang sempurna. Adapun manusia, tentunya tak ada yang sempurna. Mendengar tak sempurna pendengarannya, kadang tak terpuji. Mendengar yang tak terpuji. Melihat pun demikian. Kadang melihat yang tak terpuji, penglihatannya pun terbatas dan seterusnya. Nah, wallahu azza wa jalla majjada nafsahu fi kitabi fi ayatin 'adidah. Bal innal Qur'anal Karima kulluhu kitabu tamjidin wa ta'dhimin lillahi azza wa jalla. Hasbuk. Dan Allah Jalla wa'ala memuliakan, mengagungkan dirinya dalam kitabnya dalam banyak ayat yang berbilang.
Bahkan Quran semuanya merupakan kitab yang dalamnya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, la takhlu ayatun minal Qur'an min dzikri syai'in min asma'illahil husna wa sifatil 'ulya wa af'alihi al-hakimah. Tak ada apapun dalam Quran berupa ayat kecuali dalamnya terdapat nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, perbuatan-perbuatan yang maha bijaksana. Nah, wa adamu ayatil Qur'an hiya allati ishtamalat 'ala dzalik. Ya, maka ayat Quran yang paling agung adalah yang mencakup semua itu. Yang mencakup segala macam nama-nama Allah yang maha baik, sifat-sifatnya maha tinggi, perbuatan-perbuatan yang maha bijak. Dialah yang akan menjadi ayat yang paling agung dalam Quran. Nah, fa ayatul kursi allati hiya a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim fiha min asma'illahil husna khamsatu asma'in. Nah, dalam ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Quran. Karena dalam ayat tersebut terdapat padanya 5 nama Allah yang maha sempurna keindahannya. Wa fiha min sifatillahi ma yazidu 'ala al-20 sifatan. Dan dalam ayat kursi itu terdapat lebih daripada 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa suratul ikhlasi allati ta'dilu thulutsal Qur'an akhlasat li bayani asma'illahil husna wa sifatil 'azimah. Dan surat Al-Ikhlas yang merupakan surat yang paling mulia dianggap sepertiga Quran menjadi mulia karena dia murni menjelaskan tentang nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifatnya maha tinggi. Nah, wa suratul Fatihah allati hiya a'zamu suratin fil Qur'anil Karim nisfuha sana'un 'ala Allah wa tamjid. Dan surat Fatihah sendiri menjadi surat yang paling agung karena setengah daripada surat tersebut adalah merupakan puji-pujian. Puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Fatihah itu dibagi 3. Setengahnya puji-pujian bagi Allah Jalla wa ala. Ya, setengahnya lagi adalah apa-apa yang diminta hamba berupa hidayah, petunjuk, tak disesatkan, tak meniru Yahudi maupun Nasara. Setengah kedua. Dan yang dalam ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in terkandung padanya ya pujian-pujian yang sempurna bagi Allah dan ya hajat-hajat hamba yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatihah itu dibagi 3. 1 untuk Allah semata berupa puji-pujian. Mulai pada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim pembuka. Sebagian mengatakan bukan masuk Fatihah. Mulai daripada alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini adalah puji-pujian bagi Allah Jalla wa ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini adalah berserikat padanya Allah dan hamba. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ini untuk Allah. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini untuk hamba. Setelah itu adalah merupakan doa permintaan. Dari ihdinas siratal mustaqim sampai akhir semua adalah merupakan permintaan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Fatihah ini adalah merupakan surat yang paling agung karena setengahnya adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, setengahnya doa. Nah, rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamadani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna 'alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala Allah ta'ala majadani 'abdi مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Ya, yang tadi saya disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim dalam sahihnya tentang pembagian Fatihah ini.
menjadi surat yang paling agung dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, Allah Jalla wa Ala berfirman, akan membagi salat, maksudnya adalah surah Fatihah. Dan Fatihah diantara namanya adalah as-salah, karena tak sah salat tanpanya. Akan membagi Fatihah menjadi sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi sebagian untuk Allah, sebagian untuk hambanya. Ya. Dan bagi hamba adalah Allah berjanji akan mengabulkan apa yang dia minta. Jika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian hanyalah milik Allah, Tuhan pencipta alam semesta, maka Allah akan menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, jika hamba berkata dialah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah akan berkata, athna alayya abdi, memujaku hambaku. Memuji sekali, memuja berkali-kali. Alhamdulillah pujian, athna pujaan. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hamba berkata dialah Tuhan, ya, merupakan pemilik hari kiamat, raja di hari kiamat, Allah berfirman, majjadani abdi, majjadani memuliakanku, abdi hambaku. Ya. Fa idza qala, jika hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu Tuhan kami beribadah, kepadamu kami mohon pertolongan, qala, maka Allah akan berkata, hadza baini wa baina abdi, ayat inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara aku dan hambaku. Ibadah untuk Allah, pertolongan untuk hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada kitab yang paling baik, ini tulis Ibnu Qayyim rahimahullah, menjelaskan satu ayat ini dalam ribuan lembar Manazilus Sa'irin. Ya. Kitab yang begitu agungnya menjelaskan makna iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dan itulah di intinya Fatihah. Ibadah hanya kepada Allah, bermohon hanya kepadanya agar kita bisa beribadah. Kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika hamba berkata ya Allah berilah kami petunjuk di atas jalan lurus, jalan orang-orang yang kau berikan atas jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang sesat, maka Allah berkata hadza li abdihi, permintaan ini akan kululuskan untuk hambaku, wa li abdi ma sa'al, dan apa-apa yang dia minta akan kukabulkan. Naam, satu paragraf lagi ya. والصلاة كلها قائمة على الثناء والتعظيم والتمجيد للحميد المجيد سبحانه، أهل الثناء كله والمجد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا منع لما أعطيت wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, rawahu Muslim. Dan salat itu sendiri, jadi ya Syekh Abdul Razak menjelaskan segala sesuatu yang dalamnya ada pujian menjadi paling agung. Ayat yang paling agung yang paling banyak mengandung pujian. Demikian juga ibadah yang paling agung salat. Kenapa? Karena dalamnya terdapat puji-pujian. Surat paling agung adalah Al-Fatihah karena terdapat padanya puji-pujian keagungan. Dan seluruh salat itu tegak di atas pujaan bagi Allah Subhanahu wa taala, pengagungan, pemuliaan bagi Tuhan Allah yang maha terpuji, yang maha agung Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala macam bentuk puja-pujaan dan pujian dan keagungan. Rasulullah jika mengangkat kepalanya bangun dari ruku berkata, Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan segala macam pujian bagimu, milikmu semata. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang kau kehendaki setelah daripada itu yang kami ketahui, karena ada selain langit dan bumi makhluk lain. Engkaulah Tuhan yang layak dipuja, Tuhan yang diagungkan. Itulah yang
baik yang paling hak dikatakan seorang hamba, dan semua kami adalah hamba bagimu ya Allah. Tidak ada yang dapat menahan jika engkau ingin memberi, dan tidak ada dapat memberi jika engkau ingin menahan. Tidak ada bermanfaat sedikit jua pun kekayaan di sisimu. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Segala macam orang yang merasa dirinya kaya hebat tak akan mungkin dapat memiliki kekayaan dan kehebatan sebagaimana engkau wahai Tuhan. Rawahu Muslim. Naam. Naqra qalilan wa fi ruku'ihi wa sujudihi yu'azzimu Allah wa yumajjidah, wa idza qa'ada li tashahhudi yusni 'ala Allah wa yumajjidahu wa yakhtam dzalika bi qawlihi innaka Hamidun Majid. Fa awwalu salati hamdun wa tamjid wa akhiruha hamdun wa tamjid, bal kulluha qa'imatun 'alal hamdi wa tamjid. Ya, jika Fatihah dalam salat adalah merupakan setengahnya merupakan pujian, kemudian juga doa-doa lainnya bangun daripada rukuk pujian. Ketika rukuk pun kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan subhana rabbiyal azim. Dan ini pengagungan. Ya, ketika sujud pun demikian. Ketika duduk tasyahud pun demikian. Kita puja Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tutup dengan kata-kata innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang Maha terpuji lagi Maha mulia. Maka awal salat itu adalah puji-pujian dan pengagungan, akhirnya pun demikian pula. Bahkan seluruhnya tegak dengan pujian dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.